Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Frika Sanikfa. Nah, bahasan kali ini saya ingin membagikan informasi di dalam buku KIA atau buku Pink Posyandu ini bagian grafik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, di mana terletak pada halaman 12 sampai halaman 24. Nah, nanti para ibu kader atau para ibu-ibu semua yang punya buku KIA atau buku Pink Posyandu yang terbaru boleh nanti langsung dibuka dan kita belajar bersama. Buku KIA ini merupakan alat pencatatan kesehatan ibu dan anak di tingkat keluarga. Selain itu, sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE bagi ibu hamil dan balita untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin. Sebagian besar ibu di Indonesia telah menggunakan buku ini selama masa hamil hingga merawat sang anak sampai usia balita 5 tahun. Bentuk pencatatan KIA yang mengintegrasikan kartu dan lembaran menjadi buku tersebut berfungsi sebagai home based record untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas sampai anak berusia 5 tahun. Untuk selanjutnya, bagi ibu dan teman-teman semua yang sudah pegang buku KIA atau buku Pink Posyandunya, boleh langsung dibuka di halaman 12. Nah, sebelum kita masuk pada bagian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit pada halaman 12, yaitu mengenai pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, kemudian pemberian vitamin A dan obat cacing. Nah, di halaman ini, di form ini nanti boleh diisikan oleh kader pada saat posyandu. Nah, nanti kader akan mengisikan tanggal pemberiannya. Kemudian di situ ada kolom nasihat atau isi pesan. Nah, nanti itu akan diisi oleh petugas kesehatan, di mana nanti petugas kesehatan yang akan memberi nasihat atau konseling kepada ibu balita. Kemudian di kolom tersebut nanti ditulis tanggalnya, misalnya pemberian ASI eksklusif bayi 0 sampai 6 bulan, maka tanggalnya ditulis pada kolom ASI eksklusif. Kemudian misalnya balita usia 9 sampai 11 bulan, maka diberi makanan pendamping ASI atau MPASI, kemudian sama ditulis tanggalnya juga. Nah, untuk selanjutnya yang di bawah itu adalah kolom pemberian vitamin A. Sama halnya dengan pengisian pada form PMBA yang di atas. Jadi, pemberian vitamin A nanti dituliskan juga tanggal berapa diberikan vitamin A. Jadi dituliskan pada kolom tersebut. Nah, pemberian kapsul vitamin A ini ada 2 jenis, yaitu vitamin A kapsul berwarna biru dengan dosis 100.000 international unit dan vitamin A kapsul merah dengan dosis 200.000 international unit. Nah, kemudian untuk selanjutnya pada pemberian obat cacing itu sama dituliskan tanggalnya saja. Nah, teman-teman, kita lanjut ke lembar pengisian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Jika balita tersebut berjenis kelamin perempuan, maka pengisiannya di lembar pemantauan yang berwarna pink. Jadi berbeda dengan balita yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk balita yang berjenis kelamin laki-laki, untuk pengisian itu di lembar pemantauan pada lembar yang berwarna biru. Nah, misal balita tersebut berjenis kelamin perempuan, maka pengisiannya hanya pada lembar warna pink. Maka lembar warna birunya sebaiknya disobek. Ya, sebaiknya disobek aja. Yang ini disobek aja kalau dia perempuan, karena tidak digunakan. Karena apa? Karena satu buku pink ini hanya digunakan untuk satu balita. Jadi kalau jenis kelamin balita perempuan itu yang biru disobek. Kalau balita berjenis kelamin laki-laki, maka yang lembar warna pink disobek saja. Kemudian untuk pengisian KMS-nya ini mungkin seluruh kader sudah pada tahu ya. Jadi bulan berapa bayi tersebut lahir. Nah, nanti dituliskan di kolom yang awal ini
Misalnya bayi tersebut lahir tanggal 14 Juli 2020 ya, di tanggal 14 Juli 2020 nih misalnya, maka langsung diisikan di sini ya, diisikan di awal sini. Kemudian untuk berat badannya diisikan berat badan lahir. Kemudian ASI eksklusifnya bagaimana? Jika belum diberi makanan selain ASI, maka ASI eksklusifnya dicentang dari 0 bulan sampai 6 bulan. Itu nanti ditanyakan ke ibu balita ya pada saat posyandu. Jika ASI eksklusif diberikan itu di kolomnya diberi tanda centang. Jika tidak diberikan secara eksklusif, maka pada kolom tersebut diberi tanda silang. Kemudian pengisian kenaikan berat badan itu diisikan sesuai hasil pengukuran berat badan pada saat penimbangan. Nah, kemudian berat badan ini diisikan pada lembar pemantauan ini berdasarkan kenaikan berat badan minimal atau minimum. Jadi berat badan minimal ini dapat dilihat pada lembar di sini. Kalau itu dilihat jika bayi tersebut berusia 1 bulan, itu maka KBM-nya itu minimal 800 gram. Kemudian kalau bayi tersebut 2 bulan, itu kenaikan berat badan minimalnya harus 900 gram. Kemudian kalau di usia 3 bulan, itu kenaikan berat badan minimumnya harus 800 gram. Begitu seterusnya ya. Setiap kolomnya sudah ada keterangan untuk kenaikan berat badan minimumnya. Nah, apabila hasil berat badan itu lebih dari kenaikan berat badan minimum, itu malah lebih bagus. Nah, kemudian di kolom ini nanti diisi tanggal dan umur. Yang mengisi itu adalah kadernya dan petugas kesehatan yang melakukan pemantauan. Nah, jika sudah diisi berat badannya, nanti kita berikan buat titik-titiknya. Nah, buat titiknya di situ, kemudian dapat ditarik garis grafik nanti pada tiap bulannya. Nah, ini yang mengisi adalah kadernya. Nah, ini juga ada updatean yang terbaru bahwa titik yang berada di garis merah itu sudah termasuk balita tersebut adalah balita BGM atau balita bawah garis merah. Nah, apalagi kalau dia berada di bawah garis merah. Kalau yang dahulu BGM hasil penimbangan titiknya di bawah garis merah. Kemudian ada lagi update yang kedua, itu yaitu penambahan deteksi dini resiko gemuk. Jadi itu garisnya ada pada garis oranye, di atasnya median. Jadi median itu yang garis yang berwarna hijau. Jadi kalau udah di warna oranye dikatakan balita tersebut mempunyai risiko gemuk. Selanjutnya kita ke lembar untuk grafik berat badan menurut umur, baik untuk jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Cara pengisiannya sama. Nah, pada lembar ini diisi oleh tenaga kesehatan. Fungsinya yaitu apakah berat badan balita tersebut sudah sesuai dengan usianya apa tidak, gitu ya. Jadi untuk garis yang horizontal itu yang ke atas ini adalah grafik berat badan, sedangkan yang vertikal atau yang lurus ke kanan ini untuk usia balita. Jadi misal balita tersebut mempunyai usia 1 bulan, kemudian beratnya 3,1 kg, maka isinya di sini ya, diambil titiknya. Nah, kalau dia misalnya usianya 2 bulan, kemudian berat badannya misalnya 4,7, maka isinya di sini gitu ya. Nah, nanti
dicari titiknya. Jadi mirip dengan pengisian pada lembar pertumbuhan tadi. Kemudian jika sudah diberi keterangan titik, jadi bisa dilihat grafik. Jika di grafik dia berwarna hijau, ini artinya balita tersebut normal atau ideal. Jadi normalnya itu kisaran standar deviasinya min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Nah, ini ada klasifikasi standar antropometri berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020. Untuk berat badan sangat kurang atau severely underweight itu standar deviasinya kurang dari min 3 SD. Sedangkan untuk berat badan kurang atau underweight itu standar deviasinya nilainya min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Kemudian untuk berat badan normal itu jika standar deviasinya min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Dan yang terakhir ini untuk resiko berat badan lebih, itu jika standar deviasinya lebih dari plus 1 SD. Untuk lembar selanjutnya ini adalah lembar grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Jadi untuk garis horizontalnya ini adalah untuk ukuran panjang badan atau tinggi badan balita, dan garis yang lurus searah atau vertikal ini adalah menunjukkan umur balita tersebut. Misalnya jika usia balita tersebut 1 bulan, panjangnya 54 cm, berarti diisi di sini ya. Nah, di sini diberikan bikin titiknya. Nah, kemudian misal lagi kalau tingginya 57, usia 22 bulan, maka diisikan di sini. Nah, ambil titiknya. Dan begitupun cara pengisian seterusnya. Kemudian nanti jika sudah dari titik per bulannya itu ditarik grafiknya. Nah, di sini juga ada klasifikasi standar antropometrinya berdasarkan grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Ini berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020. Nah, jadi klasifikasinya yang pertama itu balita sangat pendek atau severely stunted jika nilai standar deviasi kurang dari min 3 SD. Kemudian balita pendek atau stunted itu jika nilai standar deviasinya min 3 SD sampai dengan min 2 SD. Kemudian jika normal itu standar deviasinya min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Dan untuk klasifikasi termasuk kategori tinggi itu jika standar deviasi lebih dari plus 3 SD. Untuk lembar selanjutnya yaitu grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Nah, ini pengisiannya sama halnya dengan grafik pada berat badan menurut umur atau panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Jadi untuk grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan ini untuk yang horizontalnya itu adalah diisikan berat badannya. Kemudian untuk yang vertikal itu adalah panjang badan atau tinggi badannya. Nah, di sini nanti cara pengisiannya sama. Nah, untuk standar antropometrinya ini juga sama berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020. Jadi klasifikasinya termasuk balita gizi buruk atau severely wasted jika standar deviasi itu kurang dari min 3 SD. Kemudian gizi kurang atau wasted apabila nilai standar deviasi min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Kemudian balita tersebut mempunyai gizi baik atau normal jika nilai standar deviasi min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Kemudian balita berisiko gizi lebih atau possible risk of overweight itu jika standar deviasi lebih
dari plus 1 SD sampai dengan plus 2 SD. Nak sang cilik ya 2 Kemudian toh, Mak. balita termasuk dalam gizi lebih atau overweight jika standar defisiensi lebih dari plus 2 SD sampai dengan plus 2 SD. Kemudian untuk yang terakhir yaitu obesitas atau obes jika nilai standar defisiensi lebih dari plus 3 SD. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada lembar grafik lingkar kepala berdasarkan usia. Jadi fungsinya mengapa melakukan pengukuran lingkar kepala yaitu untuk mengetahui besar kepala bayi atau balita pengukurannya sudah ideal atau tidak. Nah, untuk pengisian grafiknya itu sama. Untuk horizontalnya yaitu lingkar kepala. Kemudian untuk vertikalnya itu yaitu umur bayi atau balita tersebut. Nah, ini dilakukan juga berfungsi untuk mengukur bayi atau balita tersebut mengalami hidrosefalus apa tidak, atau untuk mengukur perkembangan otak bayi atau balita tersebut. Nah, di sini juga ada klasifikasi nilai berdasarkan standar defisiensi. Nah, klasifikasinya ada 3. Yang pertama yaitu makrosefali, itu jika standar defisiensi hasilnya lebih dari plus 2 SD. Kemudian dia normal apabila standar defisiensi itu min 2 SD sampai dengan plus 2 SD, dan dikatakan mikrosefali apabila hasilnya standar defisiensi kurang dari min 2 SD.